Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pecinta burung perkutut lokal alam dimanapun kita semua berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana situasi suka dan duka di saat kita berada di ombyokan. Untuk sukanya sendiri kami bagi jadi 4 item. Begitu juga dukanya. Jadi itu yang kami alami atau kami rasakan bersama rekan-rekan saat berada di ombyokan atau waktu kita ngombyok. Kami rangkum, kami bikinkan video, siapa tahu bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua atau teman-teman semua. Yang pertama, suka dukanya saat kita ngombyok. Yang pertama kita bahas dari sukanya. Poin yang pertama, kenapa kita senang berada di ombyokan atau suka di ombyokan, itu kita dapat melihat secara langsung atau real kondisi burung perkutut yang ada di ombyokan itu. Jadi kita bisa melihat langsung mana-mana yang sekiranya burung perkutut yang contohnya kita bisa lihat langsung dari sisi kesehatannya, dari sisi mungkin dia sudah makan apa belum, dia yang berikutnya dia lincah apa tidak, dia sakit apa tidak, dan yang lain-lain. Itu keuntungannya kita lihat di ombyokan secara langsung, sukanya di situ. Itu yang pertama untuk sukanya. Yang berikutnya untuk poin yang kedua, itu ibaratnya kita bebas menentukan pilihan sesuai keinginan kita. Jadi kita bebas di ombyokan itu, kita banyak pilihan di situ, tergantung kita pilih yang mana. Pengen yang untuk anggungan atau untuk kelangenan atau untuk lakon spiritual. Jadi di situ di ombyokan tersedia berbagai puluhan jenis burung perkutut yang mempunyai ciri dan katuranggan dan fisik dan lain-lain yang ibaratnya keunikan, dan ibaratnya banyaklah pilihan di situ. Jadi tinggal pintar-pintar kita memilih dan kita jeli dan sesuai dengan keinginan kita, sesuaikan juga dengan budget kita. Samping itu kan kalau kita beli ngombyok banyak kan juga kita harus pikirkan dia punya dia punya sangkar, dia punya nanti tempatnya di mana, harus kita pikirkan biar dia benar-benar aman. Itu yang ciri yang ketiga. Yang ketiga, terdapat banyak jenis katuranggan di ombyokan. Atau yang hobi katuranggan itu banyak sekali katuranggan di ombyokan yang kita bisa lihat di video. Dia lari ke sana kemari, dia terbang ke sana kemari, dia main-main ke sana kemari. Itu banyak sekali ombyokan. Tinggal tergantung kita sejauh mana kejelian kita, sejauh mana ibaratnya detail kita mengamati burung perkutut yang kita inginkan. Jadi ya memang banyak sekali memakan waktu. Jadi kita harus benar-benar fokus, jangan sampai kita ibaratnya membeli atau asal beli, tahu-tahu itu tidak sesuai atau tidak pas dengan pilihan kita. Jadi memang kelihatannya semua sama, dari warna, jenis, bentuk, ukuran juga beda-beda tipis, terus ulesnya, warna kaki, mata itu hampir sama. Kalau enggak kita ibaratnya benar-benar teliti, kita bisa ibaratnya salah memilih. Jadi memang harus benar-benar teliti dalam memilih perkutut di ombyokan. Yang berikutnya itu enaknya kalau kita di ombyokan itu bisa rame-rame. Yang keempat tuh bisa rame-rame, bisa ketemu teman-teman atau rekan-rekan yang sehobi burung perkutut atau ibaratnya sama-sama memiliki hobi perkutut. Enaknya bisa sharing, bisa tukar pikiran,
bisa ngobrol bareng, bisa ngopi bareng, bisa jalin silaturahmi sama-sama, pokoknya bisa semua lah, enak. Ibaratnya tambah sedulur, tambah keluarga, tambah saudara, ibaratnya tambah pengalaman juga, mungkin bisa dapat masukan yang terbaru, bisa tambahan ilmu yang baru. Itu banyak biasanya di Ombyokan itu kalau kita ketemu rekan-rekan, teman-teman di Ombyokan. Itu dari segi sukanya ya, kalau kami rangkum sendiri ada 4, kalau sebenarnya banyak. Itu garis besarnya suka dukanya di Ombyokan. Sekarang kita bahas dukanya di Ombyokan. Itu satu, situasinya tidak bisa tenang, pasti rame, orang kesana kemari, orang bolak-balik. Jadi kita kadang itu kan pengen bener-bener fokus, itu kan kadang juga jengkel, kadang juga perasaan kita juga malas. Bagaimana? Karena di situ tempat umum, kita mau ini juga nggak bisa. Kadang itu yang bikin kadang kita pengen fokus di suaranya, kita sudah putarkan lewat HP, tahu-tahu ada yang ngobrol kenceng, ada motor lewat, ada ini, ya itu kayak gitu. Seperti kondisi di video ini kita bisa lihat, kita ngombyoknya di pinggir jalan, apa boleh buat. Ya, memang kondisinya kayak gitu ya, kadang kita jengkel, pengen fokus juga susah biasanya gitu. Itu suka dukanya yang pertama itu susah untuk fokus, untuk mencari yang kita inginkan tuh agak susah karena tempatnya rame, atau tempatnya buat bolak-balik kendaraan, orang berlalang, jadi burungnya susah untuk tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya karena di situ tempat umum, biasanya itu ya kita sudah teliti, kita udah naksir, sudah kita ibaratnya pantau, kita perhatikan cukup lama, ternyata apa, didahului orang. Itu sangat menjengkelkan sekali. Ya itulah. Jadi kalau memang pantau memang butuh waktu lama, butuh waktu ibaratnya enggak sebentar. Itu bisa sampai 1-2 jam. Itu kalau bener-bener belum yakin ya pegang aja. Kalau udah yakin, keburu lihat orang banyak, lihat ini, pegang, yakinkan bener-bener. Kita mau cari yang bagaimana, kalau udah sesuai sudah semprot dulu, suruh ngambil, pisahkan tersendiri, daripada nanti sudah kita pantau, sudah kita perhatikan, ternyata diambil orang. Lebih baik kalau begitu. Biasanya sering terjadi di Ombyokan itu, dukanya kayak gitu. Jadi teman-teman juga kadang juga malas, ada jengkel kalau ngombyok posisi rame. Lebih baik kalau pas sedikit orang, minim orang, baru kita bisa fokus. Ya itu, tapi namanya tempat umum gitu, kita juga mau bilang bagaimana. Kadang kita lihat di situ, oh sepi. Kalau kita ke sana, sampai sana tiba-tiba kita baru memilih, orang sudah pada datang. Kita juga kadang ganggu konsentrasi kita lagi, buyar lagi. Aduh, kadang itulah. Kadang juga makan hati, jengkelkan, tapi mau bagaimana lagi. Itu di tempat umum, ya pintar-pintar kita menyikapinya bagaimana. Yang penting kita fokus, yang penting kalau memang rezeki kita tidak akan kemana. Yang penting kita fokus, walaupun kadang juga makan hati, memang kenyataannya kayak gitu. Itu realita di Ombyokan, juga kadang dengkel. Yang berikutnya sudah, itu berarti butuh kesabaran. Kalau udah kita ini memang butuh kesabaran, yaitu tadi. Contohnya kita ibaratnya ngadepi banyak orang, ngadepi banyak banyak saingan juga di situ. Ibaratnya orang di Ombyokan itu pasti ibaratnya di situ itu mereka menginginkan hal yang lebih baik, hal yang baik, burung yang berkualitas. Nggak mungkin dia ngombyok itu pengen cari yang jelek, nggak mungkin. Pasti orang ngombyok itu pasti paling tujuannya cari yang terbaik. Sama kita juga sama terbaik. Jadi ya itu di saat posisi kita kayak ya kasarnya ya rebutan, tapi pintar-pintar kita sabar saja menyikapi kayak gitu. Posisi orang, kalau kita lihat orang buahnya tertuju di situ di Ombyokan, yang dituju satu burung itu, kadang kan kita sudah mau ambil, dia ambil duluan. Kita ambil, dia tanya, "Loh Pak, ini loh." Itulah kadang itu posisinya bikin sakit hati,
bikin kita jadi dongkol, tapi yes, nggak apa-apa, itu namanya orang di Om-Yohan kayak gitu. Yang penting ya kalau memang itu diambil teman kita atau orang di sebelah kita, berarti rezekinya dia, bukan rezeki kita, gitu saja. Pasti ada ganti yang lebih bagus, gitu aja cara kita menyikapinya. Daripada tambah jengkel, udah jengkel diambil orang tambah gak karu-karuan. Yang terakhir, dukanya itu biasanya kita salah pilih. Salah pilih itu bukan apa, salah pilih itu bukan masalah kita salah ngambil, tidak, tapi salah pilih itu kadang dia itu ngambil burung itu, cara nangkapnya itu yang kadang kita ibaratnya kita nggak tahu pasti cara nangkapnya. Ada yang pakai jaring, ada yang pakai pulut, ada yang lain-lain, dan bahkan ada pakai, teman kami bilang ada yang pakai hal-hal yang kurang baik. Kadang makanya kelihatannya sehat, begitu dipelihara langsung sampai rumah tiba-tiba mungkin 3 atau 4 hari dia bulunya ngembang, tiba-tiba diobati nggak mau, tiba-tiba mati.